Anda menyaksikan News Update, saya Veronica Muniaga. Wakil Presiden Yusuf Kala menegur Menko Maritim dan Sumber Daya Alam Rizal Ramli terkait pernyataannya yang menginginkan pembatalan pembelian pesawat Airbus 350 oleh Garuda Indonesia dan proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Wapres meminta Rizal Ramli untuk berhati-hati dalam mengeluarkan komentar tanpa pemahaman yang kuat. Rizal Ramli sebagai menteri harus pelajari dulu baru komentar. Memang dalam termasuk akal lah, karena itulah menteri harus banyak akalnya. Nah, kalau yang kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 pun bisa dibuat, tapi kita 30.000. Itu kebutuhan. Semuanya menteri harus paham dulu berbicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya. Nah, itu sudah ditegur. Bang Rizal, itu menarik Anda menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya. Dan di situ bisa dianggap sebagai the dream team, karena semuanya tampaknya jadi petarung. Anda akan jadi petarung, Ibu Susi petarung, Jonan juga petarung. Lalu kemudian ada juga Pak Sudirman Said di SDM. Kalau Anda lihat ini, tim ini bagaimana? Ini tim yang asik. Tim yang asik, kata yang kuncinya. Asik, Kenapa Anda bilang begitu? Satu, mengerti masalah. Yang kedua, berani. Mengerti masalah, kedua berani. Ya kan, tinggal kita kombinasikan, kita koordinasikan supaya terjadi akselerasi bahwa yang ngerti masalah dan keberanian ini bisa mentransform supaya nilai tambah di sektor maritim dan sumber daya ini bisa lebih banyak. Saya berikan contoh, Don. Salah satu yang di bawah koordinasi kami adalah pariwisata. Ya, pariwisata, ya. Betul. Kan lucu banget, Indonesia banyak sekali tempat-tempat yang indah, Flores, Bali, Bangka Belitung, dan sebagainya. Itu turisnya cuma 6 juta orang. Malaysia 20 juta. Dan tidak ada kapal pesiar dari pulau ke pulau. Padahal Thailand 25 juta. Kalau kita benahin, dan kami ingin membenarkan ini, dan saya bilang sama Menteri Pariwisata Arif, kita mesti genjot ini dalam 5 tahun 15 juta. Caranya gimana nanti kita rumuskan, polisinya apa kita rumuskan. Karena kadang-kadang untuk mengubah sesuatu itu nggak perlu uang. Waktu saya Menko tahun 2000, akibat dari krisis penumpang pesawat itu drop 60%. Tapi 3 BUMN, Garuda, Mandala, Merpati, itu nggak mau nurunin harga. Akhirnya kami ambil inisiatif buat kasih izin sama perusahaan swasta nasional kepada Adam Air, Sriwijaya, dan lain-lain. Akibatnya terjadi kompetisi, akibatnya biaya per kilometer, per penumpang turun jadi 50-60%. Jumlah penumpang yang tadinya anjlok itu naik 4-5 kali sebelum krisis 98. Ya, betul. Ini adalah contoh bahwa mengubah Indonesia itu nggak perlu uang, perlu dengan kebijakan. Perlu dengan kebijakan, itu kan untuk pariwisata. Kalau untuk, kan ini ada juga bintang di situ, Ibu Susi. Saya seneng sama Ibu Susi tuh. Ya kan? Jadi waktu kita salaman, saya kan anak saya yang temanin waktu pelantikan. Saya bilang sama Bu Susi, anak saya ini pengagum ibu nih. Bu Susi bilang, apa namanya nih, saya itu pengagum bapak kamu. Jadi bakal asik kan. Nah, ini ceritanya tim yang asik. Kalau Pak Jonan, Jonan kan saya kenal lama. Ya, betul. Jadi waktu dulu pada saat dia 37 tahun, dia vice president dari Citibank. Betul. Saya bilang, Jonan, ngapain sih kamu di sini? Fasilitas bagus, macam-macam bagus, tapi tantangannya itu nggak ada. Saya mau angkat kamu jadi direktur daripada Dirut Bahana, karena ini merugi 9 triliun. Ya, banyak yang nggak mau bayar. Nah, saya pilih kamu, satu karena berani. Karena kalau hanya modal berani, ngaco gitu. Iya. Tapi juga ngerti masalah. Tapi kalau cuma ngerti masalah, nggak punya keberanian, nggak jadi apa-apa. Betul. Jadi, nah kita perlu orang-orang kayak begini buat mengubah Indonesia dong. Kalau Anda lihat Pak Sudirman Said yang di SDM, kan ini kan berat-berat semua ini. Sudirman Said datang dari keluarga sederhana. Betul. Spirit of fighting-nya ada, ya.
Orangnya memang latar belakangnya accounting, tapi dia bisa belajar cepat. Orangnya juga berani, ya kan? Jadi saya sih ngeliat ini tim yang asik nih. Menarik untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah tim yang asik. Saya ingin menanyakan satu hal. Nah, tadi itu tiba-tiba ada korslet sedikit, ada soal Garuda. Jadi Anda bilang pembelian A350 itu di cancel. Lalu kemudian Ibu Rini bilang, itu bukan urusan Pak Rizal, kira-kira begitulah. Saya kira begini, karena saya punya hubungan emosional dengan Garuda. Tahun 2000, Garuda nggak bisa bayar utang kepada konsorsium bank Eropa 1,8 miliar dolar. Mereka ngancem pesawat Garuda bakal disita. Saya kirim message, silahkan sita. Karena kita akan menuntut di pengadilan di Frankfurt, bukan di Jakarta. Iya. Karena kalian membiayai markup penjualan pesawat. Waktu itu lewat keluarga yang kuasa, ya kan, 50%. Kalian dapat bunga dari 50%. Don, belasan bankir pakai jas dasi rapi-rapi, ketemu Rizal Ramli di Jakarta. Betul-betul minta tolong, jangan sampai ini diperkarakan di Frankfurt. Karena mereka tahu. Akhirnya sampai di situ. Karena mereka tahu mereka salah. Ya, mereka harga sahamnya bisa jatuh kalau kasus ini. Yang kedua adalah bisa kena penalti keuangan. Yang ketiga mungkin direksi bisa masuk penjara. Jadi mereka mau damai, ya kan? Saya bilang boleh damai, tolong di restructure hutangnya Garuda. Dan yang kedua, saya hanya mau token garanti. Garansi ecek-ecek, karena tadinya mereka minta full garansi 100%. Saya nggak mau. Kalau kita mau kasih garansi 100%, we don't need you. Kita nggak perlu kamu. Anda punya pengalaman dan punya hubungan itulah. Makanya Anda berani bicara begitu. Akhirnya Garuda diselamatkan. Nah, saya nggak ingin Garuda yang udah bagus ini mau merugi lagi. Karena yang dibeli ini pesawat A350 yang hanya cocok jarak jauh, artinya Amerika dan Eropa. Padahal dulu yang paling jagoan adalah Singapore Airlines. Sekarang babak belur sama Emirates, sama Qatar, sama perusahaan Arab ini. Ya, jadi jangan kita kompetisi di situ. Dulu, ya kan, Singapore Airlines yang paling populer, Singapura New York Direct, Singapura Los Angeles. Ya, jadi lebih bagus kita kuasai itu pasar domestik dan pasar regional. Misalnya sama Jepang, lawan Garuda, harga pesawat sama, harga bensin sama, kru Garuda biayanya lebih murah, jauh lebih murah. Jadi kita bisa saingan sama perusahaan penerbangan Jepang, sama Qantas, sama New Zealand. Di sinilah kita kuasain wilayah ini. Nah, kalau itu terjadi 10 tahun lagi baru kita lompat ke global. Nah, jadi yang saya bilang bukan batalkan, ganti pesanannya. Ya, dari pesawat A350 cukup ke 330 Neo atau Boeing yang sekelas itu. Oke, Bang Rizal, kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali bersama Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Bang Rizal tadi sudah bicara soal Garuda, tetapi ada juga statement Anda yang kemudian menimbulkan pertanyaan karena Anda mengatakan target pembangunan listrik yang 35.000 megawatt itu sesuatu yang sulit. Saya mau kita realistis. Ya, selain 35.000 ada 7.000 megawatt sisa pemerintahan yang lalu. Total 42.000 megawatt. Nggak mungkin itu dilaksanakan dalam 5 tahun. Ya, sepertiganya aja udah cukup. Sepertiganya sudah cukup? Udah lumayan gitu. Ya, kami kan banyak teman-teman di PLN itu kan alumni ITB semua. Lapor bahwa, iya kan, nggak bisa nih 35.000. Tapi Pak JK ya ngotot aja terus 35.000. Jadi ini juga himbauan lah kepada Pak JK. Be realistic. Ya kan, supaya target-target ini kita bisa capai. Jadi tahap berikutnya mungkin baru kita bisa tingkatkan gitu. Bang Rizal, ini kan cerita Anda bicara sebagai pengamat dan bicara sebagai Menko, kemudian akan ada perbedaan bukan? Kan ini kan karena ini keluar.
Lalu kemudian pasti di dalam kan akan ada pertemuan-pertemuan. Apa yang akan berbeda? Ya, Rizal Ramli kan dikenal memang kritis di luar. Kritis di luar. Tapi di dalam dari dulu juga saya kritis banget. Gitu. Ya kan, pilih mana? Ada orang yang dulu kritis di luar, begitu dalam dia diam melulu gitu loh. Menikmati kekuasaan. Kalau kita tidak menggunakan kekuatan di dalam juga untuk mendorong perubahan, mentransformasikan. Iya kan? Menurut saya mencapai 1/3 saja dari 35.000 itu udah lumayan. Jadi Anda, jadi intinya adalah kritis di luar tapi juga kritis di dalam. Jadi tidak di luar kritis, di dalam diam. Nah, kalau itu kan berpengaruh pada teamwork. Apa yang bisa Anda lakukan supaya itu justru menjadi produktif dalam sebuah teamwork? Oh iya dong, kita kan mau mengubah transform. Mula-mula kaget-kaget sedikit sama Rizal Ramli kan pejabatnya. Tapi begitu udah di dalam ya koordinasi inline. Tapi kan kita perlu istilahnya ini yang terlalu berlebihan lah ya kan, kita kepret dikit gitu loh. Tapi nanti dalam tentu kita akan bahas mana yang ini. Saya pernah jadi Menko, jangan lupa. 22 menteri kita koordinasikan. Ya, karena setiap Jumat semua menteri mesti masukkan laporan apa masalahnya, apa yang dilakukan, polisinya apa. Kemudian hari Jumat malam tim kami sampai hari Sabtu membuat matriksnya. Masalah ini apa sesungguhnya analisanya, angkanya gimana, alternatif solusi harus 3 biji, 1, 2, 3. Kolom berikutnya plus minus dari alternatif policy. Bang Rizal, ini saya dapat pesan, bukan pesan, WhatsApp dari para aktivis. Mereka akan kehilangan Anda untuk beberapa saat karena Anda di dalam. Gimana? Ya memang banyak yang sedih, banyak kalangan pergerakan, aktivis. Senangnya tuh saya di luar. Itu dia. Saya dapat beberapa soalnya pesan. Seneng banget. Kalau kita di luar kan terus terang banyak dari isu frontline isu di Indonesia. Kami yang mulai. Betul. Ya, istilah pemilu prosedural itu kami. Kriminal, demokrasi itu kami yang perkenalkan. Tapi ada solusinya, ada reformasi pembiayaan. Jadi teman-teman nih kehilangan ini juga. Itu dia, saya tidak heran tadi karena saya dapat banyak pesan. Ya, kayaknya kehilangan kok Mas Rizal mau-maunya sih gabung sama pemerintah, lebih asik di luar gitu. Bang Rizal, terakhir, ini kan 70 tahun kita merdeka. Yes. Ahok saya dengar kutipannya, 70 tahun. Singapura 50 tahun, mereka pensiun enak. Kita 70 tahun masih harus bekerja keras. Saya ingin Anda menyampaikan satu hal tentang 70 tahun Indonesia merdeka. Betulnya Republik udah cukup dewasa. Sayangnya baru 20% rakyat kita menikmati kemerdekaan. Bisa hidup nyaman, bisa nyekolahin anak, punya rumah lumayan. 80% rakyat kita itu belum pernah menikmati arti kemerdekaan. Jadi tugas sejarah kita adalah membuat yang 80% ini juga punya kesempatan. Ya, dalam jangka lebih jauh kami ingin sebetulnya menggeser penggunaan anggaran. Anggaran itu betul hanya untuk 2 tujuan. Agar supaya meningkatkan Human Development Index atau kualitas kesejahteraan rakyat kita, dan untuk membantu memperbaiki ketimpangan di luar Jawa. Sisanya, baik pembangunan infrastruktur dan lain-lain terutama di Pulau Jaya, jangan dibiayai dengan APBN. Setelah kami bisa dibiayai dengan revaluasi aset, bisa dibiayai dengan kombinasi swasta, dalam maupun luar negeri. Jadi harus ada strategic shift di dalam anggaran, agar supaya yang 80% ini juga bisa menikmati. Dan itu bisa dimulai dengan 70 tahun Indonesia ini. Kita mulai insya Allah. Bang Rizal, terima kasih sudah datang ke TBS To The Point. Asik bicara dengan Anda. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Saya tahu pertanyaan yang paling pokok dari Anda adalah mengapa seorang pengkritik dan seorang aktivis, pengkritik keras Jokowi lalu kok jadi menteri. Pak Rizal Ramli sudah menjawab untuk Anda, dan silakan Anda mengambil kesimpulan sendiri tentang apa yang dikatakannya karena Anda sudah mendengarnya. Terima kasih atas perhatian Anda bersama kami pada TBS To The Point kali ini, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.